Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan ta'zim. Semoga Buya selalu sehat walafiat. Buya, mohon penjelasan pertanyaan saya terkait tentang hati dan segala gangguan yang ada dalam hati. Bagaimana cara kita untuk bisa menangkal atau terhindar dari segala rasa was-was dalam setiap niat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengajian hari ini adalah untuk itu. Pengajian hari ini adalah untuk yang ditanyakan. Untuk membersihkan hati, bukan sekedar was-was dari penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit ngiri dan sebagainya. Dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama harus ngerti ilmu. Kalau dengki itu jelek, coba kalau kita ngedengki sama orang sakit terus, dendam jelek, marah sama orang, sombong, orang sombong juga gak seneng sama orang sombong, biar tahu kalau itu jelek. Apa yang disombongkan kita? Itu ilmunya. Apa yang bisa kita sombongkan? Mau sombong? Mau sombong setiap hari kita buat kotoran yang rendah, yang hina. Ya atau tidak? Kemana-mana kita bahas sesuatu yang kalau dibongkar bau dalam perut kita ini. Mau sombong? Dalam sebagian keadaan kucing lebih bagus dari kita. Kucing sebulan gak mandi, no problem. Tapi coba Anda gak mandi sebulan. Bagusan kucing. Akankah kita sombong? Tapi itu ilmu di otak. Apakah serta-merta itu menjadikan hatinya tawadhu? Enggak. Tapi ilmu penting, harus tahu dulu dong. Itu ilmu sombong. Ini yang pertama, ilmu agar ngerti kalau sombong itu rendah. Yang kedua ada tadi berzikir kepada Allah. Ilmunya iya. Ilmu ngerti sombong tidak baik, sombong dimurkai Allah, riya menjadi pahala tidak diterima oleh Allah. Terus itu adalah ilmunya. Tapi agar menyala di hati adalah berzikir kepada Allah. Zikir tok ya enggak cukup. Karena mempelajari ilmu harus tahu dong. Dua-duanya harus. Usaha zahir dan usaha batin. Maka zikir itu yang perlu dihadirkan. Jangan sampai menyampaikan zikir. Zikir banyak orang, bahkan mungkin seorang pejuang, kami selalu ingatkan juga, pejuang yang akan berjuang. Wah, teriak lantang, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, semangat. Kelihatannya. Akan tapi sudahkah di malam hari mengadu kepada Allah atau belum? Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana bisa memenangkan dalam perang yang dahsyat di situ. Itu jangan dianggap dia hanya pandai strategi perang dengan akal dan otaknya. Tidak, setiap malam diajak mengadu kepada Allah. Setiap malam pasukannya diajak mengadu kepada Allah, berzikir, memohon kepada Allah. Ini kita ini berjuang ini harus begitu. Kepada Allah penting, jangan hanya rame tok tapi belum menangis di tengah malam. Bohong jangan-jangan kita ini. Nah, kalau memang di saat berjuang tidak dibarengi dengan kesadaran hati, rindu kepada Allah, maka nanti pada akhirnya di saat boleh berhasil rebutan perang di antara kawannya sendiri. Karena apa? Bukan Allah yang dicari. Tapi sekarang harus yang berjuang, memperjuangkan apa saja harus dibarengi dengan menyejukkan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ilmu zahir harus ada. Kedua, ilmu batin, baca Al-Qur'an, zikir. Itu dalam apa saja. Ilmu akidah juga sama. Enggak cukup dengan akliyah, dalil akal, paham dan sebagainya. Jagonya dalam hal ini Imam Ghazali. Imam Ghazali itu orang yang jago, handal, berpetualang dalam ilmu falsafah. Ilmu akliyatnya hebat, dia punya catatan usul fikih yang dahsyat, fikihnya dahsyat, ilmunya dahsyat. Akan tapi apa nasihat Imam Ghazali? Di dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Muqaddimahnya itu adalah namanya kitab akidah. Ada tafsirul aqidah atau risalah qudsiyah. Jadi muqaddimahnya itu adalah Imam Ghazali mengingatkan. Belajar ilmu akliyat, ilmu otak itu penting, akan tapi ketahuilah. Yang lebih mempermudah orang agar kenal Allah adalah banyaklah berzikir kepada Allah. Padahal Imam Ghazali itu berpetualang dalam ilmu falsafah, jago orangnya. Pun pada akhirnya Imam Ghazali tunduk kepada cara
yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an. Ini. Kalau jarang baca Al-Qur'an, jarang baca salawat, keras hatinya. Itu saja insyaallah, hilang was-was setelah itu. Wallahu a'lam bishawab.